Halo mahasiswa, kembali lagi di seri perkuliahan Sistem Basis Data pertama. Oke, hari ini kita membahas di section ketiga, yaitu tentang ERD sih sebenarnya. Materi utamanya tentang ERD, nanti ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, secara khusus nanti kita akan membahas itu tentang relationship-nya, ya. Jadi kan kemarin kita sudah belajar apa itu entity, instance, attribute, identifier. Nah, sekarang kita akan membahas tentang relationship-nya atau hubungan untuk tiap entitas. Tuh. Ya, jadi nanti subsection-nya pertama itu 3.1 itu nanti tentang relationship. Kemudian yang 3.2 ini nanti adalah sudah masuk ke ERD-nya. Ya. Kemudian nanti 3.3 itu nanti adalah cara membaca ERD. Ya, kemarin kan kalian sudah sempat lihat sepintas ERD itu kayak apa. Nah, ini nanti kita akan coba pelajari bagaimana sih cara membaca ERD-nya. Begitu. Kemudian yang keempat adalah matrix diagram. Nah, ini adalah tools untuk membantu kita ketika kita nanti kita akan membuat relation antar entitas itu. Ini bantuannya, tools saja sih. Nggak harus ngikuti ini, cuman ini akan sangat membantu gitu. Oke, nah langsung saja kita masuk ke section pertama atau materi yang pertama untuk video kali ini, yaitu relationship atau identifying relationship. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang relationship. Jadi apa sih relationship itu? Oke, jadi relationship ini mirip dengan hubungan yang terjadi dalam keluarga gitu ya. Ada hubungan antara orang tua dengan anak atau ayah dengan anak, kemudian ibu dengan anak, kemudian kakek dengan cucunya, nah kayak gitu ya. Jadi relationship itu konsepnya sama seperti hubungan di antara keluarga. Oke, nah setiap hubungan antar anggota keluarga, setiap manusianya itu selalu ada namanya kan. Ya, kenapa seseorang bisa menjadi ayah? Karena dia punya anak. Ya, misalkan kayak gitu. Kemudian kenapa dia bisa menjadi anak? Karena dia punya ayah dan punya ibu. Nah, jadi relasinya itu seperti itu kira-kira. Ya. Nah, nanti sama di database, entitas itu kalian bisa anggap sebagai anggota keluarga, ya, atau manusianya itu. Nah, nanti tiap entitas ini akan bisa mempunyai relasi dengan entitas lainnya. Nah, nanti ketika mereka berelasi, pasti mereka ada namanya, ada nama relasinya. Gitu ya. Itu analoginya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di dalam proses pembuatan data model, relation ini sama, dia akan merepresentasikan atau menggambarkan hubungan antara entitas yang tentu saja sama seperti yang kemarin-kemarin, yaitu signifikan terhadap bisnis. Atau mempunyai konsep yang jelas terhadap bisnisnya, atau punya hubungan yang erat. Ya, dengan adanya relationship, otomatis kita juga akan mengetahui hubungannya, ya, related to each other. Bagaimana sih hubungan tiap entitas? Kan kemarin kalian juga sudah lihat sedikit dari ERD itu kan mereka ada kayak relasinya. Nah, kita bisa melihat langsung, ya, relasinya kayak apa. Kemudian, nah, relation ini hanya bisa dibuat antar entitas. Oke, jadi atribut tidak bisa, identifier tidak bisa, instance tidak bisa. Ya, jadi relationship hanya ada di entitas. Nah, bisa dengan entitas lain atau bisa dengan dirinya sendiri. Yang jelas relasinya harus dengan entitas. Bisa entitas lain, bisa dengan dirinya sendiri.
Oke, kemudian relasinya ini bidirectional. Bidirectional itu artinya adalah dua arah. Jadi bolak-balik lah ya. Jadi kalau ada dua entitas berrelasi, otomatis relasinya itu dua arah ya. Ya sama kayak kalau kalian pacaran kan harus dua arah gitulah ya. Jadi semua relasi dalam database itu bidirectional atau dua arah. Kemudian karena relasinya dua arah, otomatis nama relasinya juga harus dua arah, juga ada dua namanya. Ya, makanya dinamai at both ends. Both ends kan berarti di kedua ujung-ujungnya itu diberi nama. Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui itu adalah adanya optionality dan cardinality. Oke, nanti ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang jelas kalian harus ingat-ingat bahwa relationship itu selalu punya optionality dan punya cardinality. Oke, jadi relation itu menunjukkan sesuatu yang signifikan. Yang kedua itu bisa menggambarkan bagaimana hubungan tiap entitas. Yang ketiga hanya bisa diberikan ke entitas. Ya, relation itu hanya bisa diberikan kepada entitas. Bisa entitas yang berbeda atau entitas dengan dirinya sendiri. Kemudian hubungannya bidirectional, dua arah. Kemudian name both end, karena dua arah otomatis namanya juga ada dua nanti. Dan yang terakhir punya optionality dan punya cardinality. Oke, nah sekarang kita langsung masuk penjelasannya. Optionality itu seperti apa? Oke, nah optionality itu nanti ada dua jawabannya. Ya, setiap relasi dalam database itu optionality-nya ada dua, yaitu mandatory atau opsional. Sesuai dengan namanya, mandatory berarti bisa mandatory itu harus ada relationnya. Kalau opsional itu bisa ada, bisa enggak. Oke. Nah, contohnya misalkan ada dua entitas, yaitu entitas employee dan entitas job. Oke, kalian bayangkan ada entitas job, pekerjaan, dengan ada entitas employee atau pegawai. Ini dua entitas yang berbeda. Oke. Nah, nanti kalian bisa menentukan itu mandatory atau opsional itu biasanya dengan generate itu apa ya? Memunculkan pertanyaan. Contohnya seperti ini. Must every employee have a job? Apakah semua instance dalam employee atau semua pegawainya itu harus punya pekerjaan ketika sudah dimasukkan dalam sistem? Ya. Kalau jawabannya ya, berarti nanti kalian buatnya mandatory. Kalau jawabannya tidak, berarti kalian buat opsional. Oke. Nah, sekarang kita pakai logika aja. Ada nggak seorang pekerja atau pegawai yang sebenarnya dia tidak punya pekerjaan? Jadi kayak nganggur tapi disimpan dalam database perusahaan. Nah, kalau secara logika sepertinya kok nggak ada ya. Nggak mungkin ada pegawai yang nggak punya pekerjaan. Nah, berarti nanti optionality dari relationship-nya itu adalah mandatory. Ya, kira-kira gitu. Itu yang dari sisi employee terhadap job. Nah, tadi aku sudah bilang relation itu selalu dua arah. Sekarang kita lihat dari job ke employee. Must every job be assigned to an employee? Apakah semua pekerjaan harus di-assign ke employee? Ya, apakah nanti semua instance dalam job itu harus diberikan kepada employee? Jadi misalkan dalam jobnya itu ada HRD, instance-nya ada programmer, ada database engineer dan seterusnya. Misalkan ada kayak gitu. Apakah semua instance-nya ini akan bisa diberikan kepada employee? Nah, kalau kalian jawabannya ya, berarti nanti mandatory. Kalau jawabannya opsional, kalau jawabannya tidak, berarti opsional kayak gitu. Ya.
Karena kalau dibayangkan secara logika, semua pekerjaannya itu pasti harus ada yang pegang, berarti ya harus ada yang pegang. Jadi pasti ada programmer, misalkan di instance-nya job itu ada programmer ya, berarti nanti di employee-nya pasti ada seseorang yang pekerjaannya itu adalah programmer. Nggak mungkin, mungkin aja ya ada pekerjaannya tapi nggak ada orang yang bekerja di sana, mungkin ada kemungkinan kayak gitu. Kalau misalkan di perusahaannya mungkin terjadi seperti itu, ya berarti nanti kalian buat opsional. Tapi kalau misalkan nggak mungkin, ya berarti harus mandatory gitu ya. Jadi intinya adalah optionality itu ada dua, antara mandatory atau opsional, salah satu ya. Cara ngeceknya adalah tergantung dari kondisi di tempat bisnisnya itu, tempatnya itu, atau requirement-nya seperti apa ya. Cara menentukannya paling mudah ya, kalian munculkan pertanyaan semacam ini. Ini cara untuk apa ya, menentukan apakah optionality dari relationship-nya itu mandatory atau optional. Oke, kalian ingat-ingat aja, optionality berarti mandatory atau optional gitu. Nah, yang berikutnya adalah cardinality. Oke, cardinality ini hubungannya dengan namanya quantity atau jumlahnya. Ya, kalau di sini pertanyaan yang paling mudah diingat itu adalah how many atau berapa. Ya, nah karena untuk membuat simple dalam database, jawabannya itu antara satu atau lebih dari satu, atau biasanya disebut many, banyak gitu. Pilihannya ada dua, satu atau many atau banyak. Ya, jadi kalau kalian ditanyakan cardinality itu dalam database itu seperti apa ya, pokoknya itu adalah menunjukkan jumlah ya, jumlah dari relasinya itu bisa satu, bisa banyak ya. Contoh pertanyaannya, how many jobs can one employee hold? Ya, ada berapa pekerjaan yang bisa dipegang oleh satu pegawai. Jadi ada satu pegawai, misalkan saya pegawai di UKSW gitu misalkan. Saya sekarang sebagai dosen, apakah saya bisa menjadi staf TU lagi atau menjadi laboran misalkan seperti itu. Kalau misalkan di UKSW sebenarnya nggak bisa, jadi satu orang satu pekerjaan kayak gitu. Tapi kalau misalkan di perusahaannya bisa, ya berarti nanti itu lebih dari satu, berarti termasuk many ya, more than one gitu ya. Oke, kalau cuma satu orang satu pekerjaan itu berarti one ya, nanti relasinya itu antara one atau many gitu. Kemudian nanti untuk menentukan cardinality juga sama, dua arah ya, how many jobs can one employee hold, kemudian how many employees can hold one specific jobs. Misalkan di dalam perusahaan misalkan ada jobsnya itu namanya misalkan programmer. Nah, dalam satu yang menjadi programmer dalam perusahaan itu berapa, satu aja atau bisa lebih dari satu gitu. Ya kalau secara logika ya pasti bisa lebih dari satu ya, karena kan programmer itu kan tim, berarti satu job atau programmer itu bisa punya lebih dari satu pegawai. Nah kayak gitu tuh berarti nanti jawabannya juga many ya. Jadi nah ini yang aku sudah bilang tadi, jadi cardinality itu jawabannya antara singular one atau plural. Plural itu many atau lebih dari satu gitu. Jawabannya hanya dua, singular atau plural gitu. Itu untuk yang cardinality. Jadi semoga kalian sudah bisa membedakan antara optionality dan cardinality. Nah, kedua hal ini saya ingatkan lagi, itu harus ada dalam relationship. Oke, ini tadi juga contohnya ya, each employee must hold one and only one job. Jadi satu employee, satu pegawai hanya boleh punya satu jenis pekerjaan. Kalau dia programmer ya programmer aja, kalau dia
HRD aja, kalau dia CEO ya CEO aja, misalnya kayak gitu. Kemudian each job may be held by one or more employee, ya. Jadi kalau misalkan each job tuh instansinya dalam job itu misalkan programmer. Nah, programmer di dalam perusahaan tuh bisa banyak employee yang bisa menjadi programmer di perusahaannya itu. Ya, berarti kan dia ada one or more nih, berarti dia cardinality-nya plural. Each product must be classified by one and only one. Biasanya kalau by one and only one seperti ini tuh berarti maksudnya singular ya, cuma satu. Nah, sebaliknya one or more berarti ini juga banyak. Berarti kebalikannya, ini produk dan product type. Ya intinya seperti itulah ya. Kalau one and only one itu berarti cardinality-nya cuma satu. Kemudian kalau one or more itu berarti cardinality-nya berarti plural. Oke, kemudian optionality-nya perhatikan juga di sini, misalkan must sama may. Ya, kalau must itu kan harus, berarti nanti optionality-nya mandatory. Kalau may berarti opsional kayak gitu. Oke, mari kita lihat contoh yang lainnya lagi ya. Jadi misalkan di dalam restoran itu ya, in our restaurant ini customer-nya itu akan jalan atau maju ke tempat order, kemudian dia akan menyerahkan order. Customer-nya ini bisa order untuk dia sendiri atau dia sendiri dan orang lain gitu. Maksudnya seperti ini. Jadi contohnya ada seorang ibu datang pesen, itu dia bisa pesen untuk dia dan anaknya misalnya kayak gitu ya. Kemudian perusahaannya ini atau restorannya ini menganggap si ibu ini yang nanti akan bertanggung jawab terhadap pembayarannya ya. Karena dia melakukan pemesanan, makanya dia yang bertanggung jawab untuk pembayarannya. Kemudian over a period time, maksudnya selama dia berada di sana dia bisa pesan sebanyak apapun ya. Customer can place as many order as he wants. Oke. Nah, ini adalah bisnis skenario atau proses bisnis yang terjadi di sebuah restoran. Ya, jadi orangnya datang di restoran, bisa pesen. Ya, pokoknya pesan ini yang bertanggung jawab untuk pembayaran, dan selama dia di restoran dia bisa melakukan pemesanan sampai lebih dari satu kali. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat ERD dari masalah ini atau bisnis skenario yang pertama ini. Oke. Kita lihat ini ada entitas customer dan ada entitas order, katakanlah seperti itu. Ya. Dalam customer ini ada aku coba zoom dulu. Nah, dalam customer ini ada 2 atau 3 orang, yaitu Linda, Mel, dan Krishna, katakanlah seperti itu. Nah, nanti kita sudah menentukan 2 entitas ya, customer dan order. Sekarang kita akan buat relasi untuk 2 entitas ini. Kita gambarkan dulu aja bagaimana proses bisnis yang terjadi. Oke. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah optionality-nya must or may. Oke. Order ini bisa muncul di sini. Order nomor 100 dan 102 ini misalkan ya. Nah, itu bisa muncul di sini berarti ada seseorang yang memesankan. Tidak mungkin ada order muncul di sini kalau tidak ada orang yang pesan. Ya, masuk akal yang di sana. Berarti nanti optionality-nya ini adalah must. Ya, semua order yang muncul di sini tuh harus ada orang yang pesan. Jadi dia akan terkoneksi dengan customer-nya. Oke, makanya
muncul optionality-nya itu adalah mas. Kemudian itu dari sisi order. Sekarang dari sisi customer. Ya, customer itu harus pesan atau harus meletakkan order ke sini atau enggak? Maksudnya dia kalau datang ke restorannya harus order atau enggak gitu. Bisa nggak dia cuman datang aja tapi nggak order apa-apa? Nah, itu juga kan tidak masuk akal, maksudnya dalam restoran. Nggak mungkin ada customer datang cuma duduk-duduk aja tapi nggak pesan apa-apa. Makanya setiap customer yang datang itu kan harus melakukan pemesanan atau melakukan order, sehingga relasinya juga sama, yaitu mas. Jadi kedua-duanya itu optionality-nya adalah mas atau harus, ya, atau mandatory tadi. Oke. Nah, ini untuk menentukan optionality-nya dari contoh kasus ini. Oke, sekarang kita masuk ke yang cardinality-nya. Setelah kita tahu optionality-nya, sekarang kita lihat cardinality-nya. Ingat, cardinality tadi adalah pertanyaan berapa, sebanyak apa, atau how many. Oke, coba kita lihat di bagian order ini. Nah, setiap order ini nempelnya ke satu orang ya. Tuh, si order nomor 100 ini kan connect-nya ke Linda. Order nomor 102 nempelnya ke Linda. Order nomor 77 connect-nya ke Mel. Order nomor 10 connect-nya ke Krishna. Oke. Nah, ini berarti setiap order yang muncul di sini itu harus connect ke satu customer, hanya satu ya. Coba kita lihat ya, gini, 100 nempel Linda ya, semuanya hanya connect ke satu customer saja, sehingga cardinality dari order dan customer itu one and only one ya. Jadi cardinality-nya one and only one, otomatis singular gitu ya. Jadi order dengan customer ini adalah singular ya, makanya ini satu-satu. Kemudian sekarang kita balik dari arah yang lain ya. Ini kan tadi order ke customer, sekarang dari customer ke order. Satu customer ini bisa pesen lebih dari satu. Contohnya adalah si Linda ini. Jadi Linda ini bisa melakukan order 2. Oke, order 100 dan order 102 ini. Yang Mel tetap satu saja, Krishna juga tetap satu. Nah, kalau satu customer bisa pesen 2, otomatis cardinality-nya adalah one or more atau plural tadi ya, lebih dari satu atau many. Sehingga nanti kalau kita membuat relasi antara customer dengan order, itu cardinality-nya adalah many gitu ya. Oke, aku juga lupa tadi sebutkan. Jadi customer Linda, Mel, dan Krishna ini adalah instance-nya. Jadi customer ini adalah entitas, Linda, Mel, Krishna ini adalah instance. Order ini juga entity. Order nomor 100, 102, 10, 77 ini adalah entity-nya. Instance-nya, sorry. Jadi order entity, order di dalamnya ini adalah instance-nya gitu ya. Nah, untuk menentukan optionality dan cardinality itu kalian harus bayangkan relasi untuk tiap instance-nya. Jadi contohnya seperti ini gitu. Semoga ini bisa menjelaskan bagaimana sih cara menentukan cardinality dan optionality dari setiap relasi yang terjadi di antara dua entitas itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau kalian misalkan masih ada yang belum jelas, bisa langsung kalian tanyakan gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, jadi ini sebenarnya ada lagi bisnis skenario yang kedua. Kalian coba bisa latihan aja bagaimana sih membuat relasi dari
bisnis skenario yang sudah dijelaskan. Maksudnya bisnis skenario itu ya berarti proses bisnisnya seperti apa gitu. Ya ini cuma buat latihan aja. Oke, jadi gitu ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian ketahui untuk menciptakan relationship. Jadi untuk menciptakan relationship ada 2 hal yang harus kalian benar-benar pahami dan kalian hafalkan, yaitu adalah cardinality-nya dan optionality-nya. Aku ulangi lagi, cardinality itu adalah jumlahnya, singular atau plural, optionality-nya itu mandatory atau optional. Gitu. Karena semua relationship harus ada 2 ini. Oke, nanti lebih jelasnya lagi atau cara membuat dan cara menggambarnya nanti ada di subsection selanjutnya. Mari kita lanjutkan ke subsection yang kedua. Ya, untuk section atau subsection kedua ini kita akan belajar tentang ER diagramming convention atau aturan-aturan bagaimana sih membuat ERD ini supaya semua orang bisa membacanya gitu. Ya, ER itu kan entity relationship diagram, ini cara gambarnya aja ya, maksudnya gitu. Oke, nah kenapa sih kita harus belajar ini? Karena sama dengan konsep rambu lalu lintas gitu ya. Nah, rambu-rambunya ini kenapa dibuat simbolnya seperti ini? Supaya semua orang itu bisa membaca, ceritanya kayak gitu ya. Jadi tanpa harus dijelaskan secara detail, orang lihat itu bisa langsung ngerti ya. Dan di semua tempat itu bisa membacanya, bisa ngerti. Misalkan di Indonesia kalau kita lihat rambu P dicoret, itu berarti dilarang parkir kan gitu. Dan itu di semua Indonesia artinya sama, sehingga semua orang baca ya bisa dengan mudah memahami maksudnya itu apa. Nah, ini untuk gambar ERD itu juga sebenarnya ada aturannya. Ya, maksudnya sama seperti keberadaan rambu lalu lintas itu tadi ya, supaya orang kalau membaca atau orang lihat itu bisa langsung tahu maksudnya seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat. Misalkan ini ada kasus yang sebelumnya dia yang employee, job, dan departemen. Ada 3 entity, kemudian dalam entitasnya itu harus berelasi, dan ini bisnisnya, alur bisnisnya ya. Aku gak akan jelaskan secara detail, yang jelas kalian bisa baca sendiri, kemudian kalian nanti terjemahkan, karena kemarin ini juga sudah jadi latihan gitu ya. Oke, nah nanti dibuat ERD dari kasus yang ini, kasus atau bisnis scanner yang itu menjadi ERD-nya kira-kira menjadi seperti ini. Oke, nah ini kan ada bermacam-macam nih, ada kotak, kemudian ada employee, ada seterusnya gini ya. Ini semua ada maksudnya sebenarnya. Oke, nanti kita akan bedah ini satu persatu. Oke, yang pertama adalah entity ya, entitas. Entitas itu digambarkan dengan soft boxes atau kotak. Oke, jadi kalau kalian nanti lihat dalam RD kotak seperti ini, itu berarti entity atau entitas. Kemudian entity namanya, entity names namanya itu harus berada di dalam kotaknya ini. Oke. Jadi itu entitas itu dalam RD kotak. Kemudian nama entitas harus berada di dalam kotaknya ini. Ya. Kemudian entity names harus dalam bentuk singular dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada singular dan bentuk pluralnya itu nggak ada. Tapi kalau aku saranin nanti kalau kalian buat ERD itu pakai bahasa Inggris supaya kalian terbiasa mengikuti ERD atau aturan dari Oracle ini gitu ya. Entitas itu
harus singular. Jadi kalau plural kan ada employees, ada s-nya di belakang, job jadi jobs. Nah itu itu yang plural, tapi kalau untuk entitas itu harus yang singular seperti ini. Dan ditulis semua dengan capital letters atau huruf besar semua, uppercase semua. Oke. Jadi kalau entitas itu harus kotak, namanya di dalam kotak, biasanya paling atas. Kemudian harus bentuk singular dan ditulis dengan huruf kapital semua. Itu adalah entitas. Oke, lanjut. Di dalam entitas itu juga ada atribut. Oke, jadi ini kan kotak. Ya, kotak di sini itu entitas. Di dalam entitas ada nama entitasnya. Nah, di dalam bawah-bawahnya ini, di dalam kotak yang sama itu ada ID, first name, last name, head date, salary, commission. Ini semua adalah atribut. Oke, entitas, nama entitas, ini semua adalah atribut. Ini juga atribut, ini juga atribut. Atribut dari entitas ini. Oke, kemudian di sini ada yang bentuknya pagar, ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya bulat. Oke. Nah, yang pagar itu adalah unique identifiers. Biasanya diletakkan paling atas. Jadi kalau kalian nanti nulis atribut yang UID itu digambar di IRD-nya itu pakai pagar. Kemudian kalau yang atributnya sifatnya mandatori itu kalian tulis pakai bintang. Kalau yang sifatnya opsional kalian tulis pakai lingkaran atau bulat. Ya, sehingga ini terlihat jelas. Jadi ID dalam entitas employee ini adalah unique identifier. Kemudian first name, last name, hire date, dan salary ini adalah mandatory atribut atau atribut yang tidak boleh null. Yang kemarin juga sudah aku kasih tahu ya. Kemudian commission ini adalah atribut yang sifatnya opsional. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk relasinya. Oke, relasinya itu ya sebenarnya garis. Ya, garis saja. Tapi ada dua jenis ya. Single to itu ada satu. Ini ya, ujungnya itu cuma satu. Itu berarti cardinality dari relasinya itu adalah one atau yang singular. Kalau bentuk ujungnya itu crossfoot atau kayak kaki burung gitu ya, ujungnya 3 seperti ini, itu berarti cardinality relasinya itu adalah many. Oke, jadi ingat-ingat kalau cardinality-nya 1 single to atau 1 ujungnya. Kalau cardinality-nya many itu pakainya crossfoot. Ya, bentuknya 3 gini. Oke, ingat-ingat itu untuk menunjukkan cardinality. Kemudian untuk garis yang putus-putus ini dan garis lurus ini. Jadi kalau garisnya solid atau tidak ada putus-putusnya ini, yang ini ya, itu berarti mandatory. Relasinya, optionality-nya mandatory. Tapi kalau garisnya putus-putus berarti opsional. Oke, jadi ini kan berhubungan dengan relasi. Relasi tadi harus ada cardinality dan ada optionality. Optionality itu ditunjukkan dengan garis solid dan garis putus-putus. Kemudian cardinality ditunjukkan dengan single to atau crossfoot ini. Oke, mungkin kemudian kalian bertanya, loh Pak kok ada, atau pertanyaannya, loh Kak kok ada dua jenis, ada yang mandatory dan ada yang opsional kayak gini ya, ini setengah-setengah kayak gini. Nah, ini nanti aku akan jelaskan selanjutnya. Yang jelas kenapa bisa ada dua seperti ini, karena relasi dari entitas itu selalu dua arah. Jadi
Kalau nanti 2 ini berarti dari employee ke departemen seperti apa, dari departemen ke employee seperti apa. Makanya relasi di sini tuh ada 2 jenis. Gitu. Nanti kita akan lihat di section berikutnya atau section 3 itu cara membacanya bagaimana gitu ya. Just kalian pahami dulu aja, cardinality dan optionality itu ditunjukkan dengan relasi seperti ini. Kira-kira seperti itu cara membaca RD atau cara membuat RD, menggambarkannya seperti apa. Jadi aku ulangi lagi, entitas itu selalu kotak, di dalam entitas ada nama entitasnya, kemudian ditulis uppercase dan bentuk singular. Yang kedua itu atributnya ditulis pakai pagar, bintang atau bulat. Ya, kemudian untuk relasinya, cardinality dan optionality-nya perhatikan kalau cardinality ditandai dengan single to atau crossfoot, optionality ditandai dengan garis solid atau garis putus-putus. Oke, ini Oracle ya. Aturan penggambaran ERD menurut Oracle. Nanti kita lihat bagaimana cara membacanya di subsection selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yang subsection ketiga ini adalah speaking ERDs. Ini maksudnya adalah bahasa ERD itu cara bacanya gimana dan bagaimana cara menggambarnya. Oke, langsung saja, ini nggak panjang. Oke, jadi RD language ini adalah bagaimana membaca atau bagaimana membuat ERD-nya ini dengan sesuai ketentuan sehingga semua orang nanti bisa bacanya gitu. Oke, nah rumusnya ini langsung aja. Jadi kalau ERD kan kira-kira seperti ini ya, ada entitas, ini ada 2 entitas, ada 2 entitas, kemudian entitas ini akan berelasi dengan segala ininya ya, segala komponen relasinya, ada cardinality dan optionality-nya gitu. Nah, ini cara bacanya seperti ini. Rumusnya adalah each, each atau setiap, kemudian nama entity-nya atau di sini entity A, kemudian sebutkan optionality-nya, must be atau may be, kemudian nama relationship-nya, namanya. Oke, kemudian sebutkan cardinality-nya, one and only one, itu berarti nanti singular yang one and only one, atau one or more, itu berarti yang many atau crossfoot. Kemudian entity B. Oke, ingat-ingat ya rumusnya ini. Each, nama entitasnya apa, entity A, nama entitasnya apa, kemudian sebutkan optionality-nya, nama relasinya, cardinality-nya, dan kemudian yang terakhir adalah nama entitasnya, entitas kedua atau entity B. Oke, mari kita lihat di contoh yang tadi antara employee dan department. Jadi untuk membaca entitas atau relasi ERD-nya ini, aku sudah bilang relasi itu selalu 2 arah, sehingga untuk membacanya itu, ya aku zoom coba ya biar lebih besar. Kita lihat aja yang bagian employee terhadap departemen dulu. Ya, jadi employee ini sebagai entity A, departemen sebagai entity B. Oke, kemudian relasinya itu yang berarti nempel ke employee-nya ini. Oke, kemudian ini work ini adalah, yang hijau ini adalah nama relasinya. Oke, sekarang kita cara membacanya. Yang pertama, each, setiap, maksudnya setiap employee ini, maksudnya each entity atau each employee atau setiap employee itu adalah setiap instance dari employee-nya. Setiap instance dari employee. Kemudian sebutkan optionality-nya. Karena garis solid di sini berarti itu must. Ya. Must karena solid. Kemudian hijau ini work in adalah relationship name-nya. Relationship name-nya ada di atas ini. Jadi each employee must work in
Kemudian lihat ujungnya di sini, ya cardinality-nya. Ujungnya di sini itu 1. Oke. Sehingga nanti ini adalah one ya. One and only one, karena singular ya, karena ujungnya 1, bukan crossfoot. Kemudian terakhir adalah entity B, departemen. Oke, jadi cara bacanya adalah setiap employee harus bekerja di satu departemen. Itu cara bacanya. Each employee must work in one and only one department. Oke. Nah, itu cara bacanya seperti itu ya. Ini dari satu sisi. Oke, dari employee ke departemen. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Oke. Sekarang kita lihat departemen ini terhadap employee, kan relasi dalam database itu selalu dua arah. Jadi kalau kalian baca tuh harus dua arah gitu. Ya. Oke, rumusnya sama. Cuman sekarang karena ini tadi namanya entity B, jadi dibalik ya. Entity B ini dijadikan yang nomor 2, employee ini jadi entity A-nya. Jadi ditaruh di nomor 6. Oke. Cara bacanya sama. Each departemen, ya setiap departemen yang di sini, ya setiap instance dari departemen ini, kalian lihat di sini garisnya karena dash atau putus-putus atau dotted line ini putus-putus, maka pembacanya adalah maybe. Each department may be responsible for, ya namanya ini. Di sini lihat crossfoot sehingga disebut dengan one or more, satu atau lebih employee. Ya, cara bacanya sama. Each department may be responsible for, kemudian di sini crossfoot one or more employee. Oke, nah ini yang menyebabkan tadi juga gambarnya yang sini tadi kan solid, yang sini putus-putus ya, karena relasinya dua arah. Itu tadi penjelasan yang di subsection sebelumnya. Nah, ini aku ulangi lagi, cara bacanya adalah setiap instance dalam departemen maybe atau berarti mungkin ya, mungkin responsible itu bertanggung jawab ya. Jadi di sini setiap departemennya itu dipegang oleh satu atau lebih employee, satu pegawai, satu atau lebih pegawai. Itu cara bacanya. Jadi kalau digambarkan secara penuh ya berarti nanti jadinya seperti yang sebelumnya tadi ya. Jadi kalau digambarkan penuh jadi kira-kira kayak gini. Nah, bacanya ingat selalu dua ya, bacanya harus selalu dua arah, dari employee terhadap departemen, kemudian dari departemen terhadap employee. Oke, nah kalau mau dijadikan satu semuanya ya kira-kira seperti ini ya. Each employee must work in one and only one department. Dan yang sebelah sini, each department may be responsible for one or more employee. Ya, satu pegawai harus kerja di satu departemen. Satu departemen mungkin terdiri dari satu atau lebih employee, kira-kira seperti itu ya. Semoga kalian bisa paham ini, dan nanti kalau ada RD yang jelas rumit, maksudnya lebih dari dua entity semacam ini, kalian bisa membacanya. Oke, jadi ini adalah inti dari subsection yang ketiga. Oke, terakhir nanti kita akan membahas tools yang berikutnya, atau di 34 itu adalah tools yang disebut dengan matrix diagram. Untuk section atau subsection yang keempat ini dari section 3, yaitu tentang matrix diagram. Jadi matrix diagram ini sebenarnya berguna untuk membantu kita dalam menentukan nama relasinya sebenarnya. Oke.
Jadi ini membantu kalau misalkan nanti ada entitas yang isinya itu banyak ya. Jadi misalkan database kita itu entitasnya banyak banget, nah ini akan sangat membantu. Tapi kalau misalkan cuman sedikit seperti ini ya nggak terlalu susah sih. Tapi kalau ada entitas banyak ini akan sangat membantu. Jadi cara menggunakannya tuh kira-kira seperti ini. Langsung aja. Nanti misalkan ada 3 entitas saja, yaitu traveler, country, dan landmark. Traveler itu maksudnya adalah orang yang melakukan traveling, ya orangnya. Country ini tujuannya, negaranya. Kemudian landmark itu adalah tempat-tempat yang bisa dikunjungi atau biasa dikunjungi. Oke, nah nanti kalian bisa buat diagramnya atau disebut dengan matriks diagramnya. Kalian tuliskan aja semua entitasnya. Misalkan traveler, country, landmark. Di sini juga harus sama juga urutannya, traveler, country, landmark. Ya, jadi sama gini. Dan kalian garis saja semuanya ini yang sama. Jadi traveler dengan traveler dicoret atau dihilangkan atau tidak bisa dianggap. Kemudian country dengan country, landmark dengan landmark juga dihapus saja. Nah, nanti kalian bisa tinggal tentukan aja. Misalkan seperti ini. Oke. Relasi antara traveler dengan country yaitu visit. Jadi traveler atau orang akan mengunjungi negara. Oke. Orang, travelernya akan mengunjungi sebuah negara. Kemudian sebaliknya berarti ya, country dengan traveler berarti menjadi visited by, dikunjungi oleh travelernya. Jadi traveler mengunjungi negaranya atau country-nya dikunjungi oleh traveler gitu, atau wisman atau orang yang melakukan wisata. Kemudian traveler dengan landmark, ya traveler sudah melihat atau have seen landmark, ya melihat landmark itu kayak pemandangan atau tempat wisatanya. Nah, kemudian sebaliknya berarti landmark dengan traveler itu seen by atau dilihat. Jadi traveler melihat, landmark dilihat oleh traveler. Kemudian country dengan landmark the location of. Jadi landmark ini posisinya di mana di country-nya itu. Kemudian landmark dengan country itu located in, gitulah ya. Lokasinya di mana, di negara mana kayak gitu. Nah, ini nanti akan membantu kalian untuk memberikan nama relasi. Ya. Ingat, nama relasi itu selalu 2 arah, sehingga dengan adanya matriks diagram ini kan kalian sudah mendapatkan 2 arah ya. Traveler terhadap country, country terhadap traveler misalkan kayak gitu. Ya. Jadi kalian akan lebih mudah untuk menuliskan ERD-nya nanti karena kan namanya sudah 2 arah gitu. Jadi matriks diagram tuh kegunaan utamanya seperti itu. Oke, nah nanti kalau membuat ERD-nya langsung aja. Jadi traveler, visit, country. Oke, kemudian nanti country tinggal lihat di sini visited by traveler. Ya langsung saja, langsung dipakai. Terus traveler dengan landmark have seen, traveler dengan landmark namanya have seen. Kemudian landmark kepada traveler namanya seen by, langsung ya langsung jadilah nama penamaan relasinya. Kira-kira seperti itu kegunaan dari matriks diagram. Tapi bukan berarti kalian harus membuat matriks diagram ini, enggak. Yang jelas ini cuma tools untuk membantu kalian membuat ERD ya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi adalah materi untuk section ketiga, yaitu kita tadi sudah mencoba membedah ERD itu kira-kira seperti apa, cara gambarnya bagaimana, aturan-aturannya atau konvensi nanti seperti apa, cara nulis nama entitas, cara menulis atribut, atributnya juga macam-macam, ada yang mandatory, opsional, UID, kemudian bagaimana membaca relasi ERD-nya. Itu semua kita sudah bahas. Jadi semoga kalian bisa mengerti ini. Nanti harapannya kalian bisa membuat ERD ya,
Jujur aja nanti TR-nya kan kalian akan buat RD, jadi kalian bisa membuat RD yang baik. Oke, kira-kira sampai di sini dulu materi subsection atau section ketiga ini tentang relationship dan ERD. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.